disitulah kita baru akan benar-benar rindu dengan segala omelan dan nasihat orang tua kita. Kalau orang tua kita masih ada, mungkin kita ngerasa apaan sih gitu kan, ngomel terus. Tapi ketika orang tua kita udah gak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, welcome back to my YouTube channel. Halo teman-teman semua, apa kabar nih? Aku doain semoga teman-teman senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Oke teman-teman, bismillah. Di video kali ini aku akan sharing lagi nih bareng teman-teman semua, membahas tentang penerapan birrul walidain dalam kehidupan sehari-hari. Oke, mungkin di antara teman-teman yang nonton ada yang kemudian bertanya-tanya, birrul walidain itu sebenarnya apa sih Kak? Oke, aku jelasin. Jadi birrul walidain itu artinya berbudi pekerti yang baik kepada kedua orang tua. Nah teman-teman, makna birrul walidain itu sendiri sekurang-kurangnya mencakup 5 sikap. Yang pertama, berbuat baik kepada keduanya. Yang kedua, menegakkan hak-hak keduanya. Yang ketiga, berkomitmen untuk mentaati keduanya. Yang keempat, menjauhi hal-hal yang bisa menyakiti hati keduanya. Dan yang terakhir, melakukan apa-apa yang diridhoi keduanya. Masya Allah. Jadi bismillah teman-teman, ketika kita udah melakukan 5 sikap ini tadi, maka kita sudah termasuk anak yang berbudi pekerti yang baik kepada kedua orang tua. Dan satu hal lagi nih yang harus dipahami oleh kita sebagai anak nih, bahwa birrul walidain adalah perintah langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ketika kita mengaku mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itu akan terlihat bagaimana kita mencintai kedua orang tua kita. Dan ketika kita mengaku mencintai kedua orang tua kita, itu pun akan terlihat bagaimana kita memperlakukan kedua orang tua kita. Pertanyaannya adalah, apakah sikap kita, akhlak kita selama ini sudah menunjukkan bahwa kita itu telah berbuat baik kepada kedua orang tua kita? Nah, pertanyaan ini ya hanya teman-teman sendiri yang tahu. Nah, olehnya itu nih teman-teman, penting banget bagi kita untuk mengetahui bagaimana sih penerapan birrul walidain dalam kehidupan sehari-hari, agar kita tuh nggak salah dalam memperlakukan kedua orang tua kita, yang pada akhirnya kita akan menyesal di kemudian hari. Nauzubillah min zalik deh. Oke teman-teman, agar teman-teman termotivasi untuk melaksanakan birrul walidain, kita harus tahu dulu nih, apa sih keutamaan birrul walidain? Nah, keutamaan birrul walidain yang pertama, birrul walidain merupakan amalan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan lebih utama dibandingkan dengan jihad di jalan Allah. Jadi Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa ada 3 amalan yang paling dicintai oleh Allah. Yang pertama, sholat tepat pada waktunya. Yang kedua, berbuat baik atau berbakti kepada kedua orang tua. Dan yang terakhir adalah jihad di jalan Allah. Jadi berbakti kepada kedua orang tua itu berada di urutan kedua teman-teman. Dan itu membuktikan bahwa ternyata Masya Allah, Allah itu sangat mencintai hamba yang berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Kemudian yang kedua, birrul walidain menjadi sebab diampuninya dosa besar. Jadi sebesar apapun dosa yang teman-teman miliki, tapi ketika teman-teman berbakti kepada kedua orang tua, bismillah, itu bisa menjadi sebab teman-teman diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, birrul walidain menjadi salah satu sebab dipanjangkannya umur dan ditambahnya rezeki. Masya Allah, di antara teman-teman siapa sih gitu yang gak mau mendapatkan rezeki yang banyak? Tentunya semua orang ingin gitu mendapatkan rezeki yang banyak, tapi kita tuh kadang kayak nggak tahu gitu, atau mungkin lupa lah kali ya, bahwa ternyata dengan kita berbakti kepada kedua orang tua, bismillah, itu bisa menambah rezeki kita. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Ahmad, barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya dan ditambahkan rezekinya, hendaklah ia berbakti kepada kedua orang tuanya dan menyambung tali silaturahim. Masya Allah, keren banget kan teman-teman? Nah, kemudian yang keempat nih teman-teman, birrul walidain adalah salah satu bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadi sebab teraihnya ridha Allah.
Jadi mungkin di antara teman-teman udah sangat populer banget kan ya hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bunyinya seperti ini nih: ridhonya Allah ada pada ridhonya orang tua, dan murkanya Allah ada pada murkanya orang tua. Dan ini tuh bener banget teman-teman. Jadi ketika kita mengaku taat kepada Allah, itu akan terlihat bagaimana kita memperlakukan kedua orang tua kita. Dan bismillah, ketika kita telah berusaha untuk taat kepada kedua orang tua kita, lalu orang tua kita ridho kepada kita, itu pun bisa menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala ridho dengan kita. Makanya nih, di dalam hadis riwayat At-Tabarani, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, taat kepada Allah salah satu bentuknya adalah taat kepada kedua orang tua, dan durhaka kepada Allah salah satu bentuknya adalah durhaka kepada kedua orang tua. Jadi penting banget nih teman-teman, kita tuh nggak bisa dikatakan taat kepada Allah, kayak beriman kepada Allah gitu, kalau kita sendiri tidak taat kepada kedua orang tua. Kemudian keutamaan birrul walidain yang selanjutnya adalah birrul walidain adalah salah satu amal yang dapat mengantarkan ke surga. Masya Allah, di antara teman-teman siapa sih yang gak mau masuk ke dalam surga? Aduh, semuanya pasti maulah masuk ke dalam surga. Tapi pertanyaannya, kita itu udah punya tiketnya belum? Jangan sampai nih kita tuh cita-citanya pengen masuk surga, tapi kita malah melalaikan tiket kita gitu. Ibaratnya gini, kita tuh mau pergi ke Jakarta, dari Bandung ke Jakarta, terus kita udah pergi ke bandara, tapi kita lupa bawa tiket. Kira-kira bisa nggak tuh? Tentunya nggak bisa kan teman-teman. Jadi untuk pergi ke Jakarta kita butuh yang namanya tiket. Nah sama halnya nih teman-teman, kalau kita ingin masuk ke dalam surganya Allah, kita itu juga butuh yang namanya tiket. Nah salah satu tiketnya itu adalah berbakti kepada kedua orang tua. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda dalam hadis riwayat Muslim, sungguh terhina, sungguh terhina, sungguh terhina. Jadi Rasulullah mengulang kata sungguh terhina ini sebanyak 3 kali. Lalu para sahabat kan heran, loh siapa yang terhina gitu. Lalu ada yang nanya kepada Rasulullah, siapa yang terhina ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah menjawab, sungguh terhina dia yang mendapati kedua orang tuanya masih hidup, atau salah satu dari keduanya masih hidup dan dalam keadaan tua, tapi tidak masuk ke dalam surga. Masya Allah, jadi kayak gimana ya, kita tuh sangat merugi sekali gitu ketika kita mendapati kedua orang tua kita masih hidup, kemudian atau mungkin salah satu di antara kedua orang tua kita masih hidup, tapi kita nggak bisa masuk ke dalam surga gitu, nggak punya tiket untuk masuk ke dalam surga. Nah itulah orang-orang yang merugi. Olehnya itu nih, jangan sampai dah kita tuh menjadi salah satu bagian dari orang yang merugi. Jadi gimana nih Kak cara penerapan birrul walidain dalam kehidupan sehari-hari? Oke, yang pertama, taat kepada kedua orang tua. Jadi nih teman-teman, di dalam Al-Quran surah Luqman ayat 15, Allah itu udah menjelaskan kepada kita semua, kita itu wajib banget untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Kita itu wajib banget untuk taat kepada kedua orang tua. Itu pun ada dalam Al-Quran surah Al-Ankabut ayat 8 ya teman-teman. Jadi lama orang tua kita tidak memerintahkan kita untuk melakukan dosa atau melakukan kemaksiatan, maka kita wajib banget untuk mentaati kedua orang tua kita. Terkecuali nih, kedua orang tua kita kemudian memerintahkan kita untuk melakukan dosa ataupun maksiat, maka kita wajib untuk menolaknya. Dan ketika pun kita menolaknya, maka kita pun wajib untuk mengatakannya dengan cara yang lemah lembut tanpa menyakiti hati keduanya. Oke, yang kedua, senantiasa mendoakan kedua orang tua. Jadi bismillah, setiap kali kita telah melakukan amalan-amalan kebaikan, baik itu setelah bersedekah, setelah tilawah Al-Quran dan lain sebagainya, wajib banget bagi kita untuk mendoakan kedua orang tua kita. Nah, bagaimana Kak kalau misalnya kedua orang tua kita sudah meninggal? Ya tetap wajib gitu, kita tetap wajib untuk mendoakannya. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, ada 3 amalan yang tidak akan pernah terputus ketika orang telah meninggal dunia. Yang pertama adalah sedekah jariyah,
Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Dan yang terakhir adalah doa anak yang soleh. Nah, kemudian penerapan birrul walidain yang ketiga adalah bersikap sopan dan santun kepada keduanya. Jadi teman-teman, sebisa mungkin nih, kita itu harus wajib banget untuk bersikap santun dan sopan kepada kedua orang tua kita. Karena logikanya kayak gini teman-teman. Misalnya kita itu punya adik kan, terus adik kita tuh kayak nggak sopan sama kita, terus akhlaknya tuh kayak nggak santun sama kita. Kita kan jadinya sakit hati kan ya. Atau mungkin nggak usah jauh-jauh deh, adik kelas kita ya, entah kayak itu di sekolah maupun di kampus. Misalnya mereka itu nggak sopan sama kita, nggak santun sama kita, kita jelas ngerasa kayak gimana ya, sakit hati kan teman-teman. Padahal nih teman-teman, dia kan cuman adik kelas kita tuh nggak memiliki gimana ya, banyak pengorbanan untuk mereka. Nah, bagaimana dengan orang tua kita? Orang tua yang selama ini udah mendidik kita, ibu yang menghamilkan kita selama 9 bulan, kemudian melahirkan kita, menyusui kita, menyapih kita. Pasti ya hatinya ya banget hancur gitu ketika kita menjadi anak yang tidak sopan dan tidak santun kepada ibu. Apa cuman ibu kak? Enggak juga sih, kepada ayah juga. Karena gini teman-teman, perjuangan seorang ayah untuk mencari nafkah itu nggak mudah loh teman-teman. Walaupun kita mengatakan kerjanya cuma di kantor doang kok, enak di depan laptop, itu nggak mudah loh. Apalagi ketika misalnya udah siang hari, ayah kita tuh udah ngantuk, kayak gimana ya, kadang juga harus menahan lapar demi untuk menyelesaikan pekerjaannya agar bisa memberikan penghidupan yang layak bagi teman-teman. Kemudian penerapan birrul walidain yang selanjutnya adalah tidak membentak kedua orang tua. Jadi nih, semarah apapun kita kepada kedua orang tua, sejengkel apapun kita kepada kedua orang tua, tidak boleh sama sekali bagi kita itu mengeluarkan suara yang lebih tinggi dari kedua orang tua kita gitu. Misalnya sampai langsung membentak, nauzubillah min zalik deh, karena itu benar-benar akan menyakiti hatinya. Kita aja nih yang dibentak adik kita ya kayak gimana ya? Kayak langsung sakit hati banget, padahal cuma adik kan, atau bahkan kita dibentak oleh orang lain, gitu kayak langsung sakit hati banget kan, padahal kan cuma orang lain gitu. Nah, penerapan birrul walidain yang selanjutnya adalah meringankan beban kedua orang tua. Nah, buat teman-teman yang akhwat yang masih belum berumah tangga, penting banget untuk meringankan beban orang tua. Dengan cara apa? Dengan cara melakukan pekerjaan domestik rumah tangga gitu. Jadi ya bantu mama membersihkan rumah, nyapu, ngepel, cuci piring, memasak, mencuci pakaian dan lain sebagainya gitu. Jadi kalau misalnya udah terbiasa melakukan pekerjaan domestik, kita tuh udah nggak kelabakan setelah nanti berumah tangga. Oke, kemudian penerapan birrul walidain yang selanjutnya adalah menjadi anak yang membanggakan dan selalu mendengarkan nasihat orang tua. Nah, jadi teman-teman, menjadi anak yang membanggakan ini nggak melulu harus juara 1 di kelas, atau mungkin menjadi anak yang memiliki IPK tertinggi di kampus, nggak harus seperti itu. Nah, menjadi anak yang membanggakan cukup dengan kita bisa menjadi anak yang soleh dan soleha, memiliki akhlak yang baik. Nah, itu benar-benar sangat membanggakan kedua orang tua kita. Dan ketika kedua orang tua kita meninggal dunia, itu pun bisa menjadi bekal bagi kedua orang tua kita. Kemudian nih, biasanya orang tua setelah berumur itu suka sekali memberikan nasihat-nasihat kepada anaknya. Dan bahkan kita ini sebagai anak suka mikir kayak gini, apaan sih mama sama papa dari tadi ngomel terus. Padahal di dalam omelan mereka itu sebenarnya berisi nasihat-nasihat yang kemudian suatu saat nanti akan sangat berguna bagi kehidupan kita dan akan menjadi sesuatu hal yang sangat kita rindukan. Apalagi ketika kedua orang tua kita itu udah gak ada. Disitulah kita baru bisa gitu ngerti, oh iya, gimana ya, disitulah kita baru akan benar-benar rindu dengan segala omelan dan nasihat orang tua kita. Kalau orang tua kita masih ada, mungkin kita ngerasa apaan sih gitu kan, ngomel terus. Tapi
ketika orang tua kita udah gak ada, disitulah teman-teman akan ngerasa sangat-sangat rindu dengan omelan dan nasihat orang tua. Olehnya itu aku pribadi berpesan kepada teman-teman, mumpung masih punya orang tua, perlakukanlah mereka dengan cara yang sangat baik, karena penyesalan itu akan datang di akhir. Kita itu kadang menyia-nyiakan sesuatu yang kita miliki saat ini, dan kemudian kita akan menyesal setelah kita tidak memilikinya. Mumpung gitu masih punya orang tua, yuk kita raih keutamaan untuk berbakti kepada kedua orang tua. Bukankah dengan berbakti kepada kedua orang tua, Allah itu akan memberikan kita tiket untuk masuk ke dalam surganya? Kayak hadiah-hadiah yang sangat dimimpikan oleh setiap orang yang waras. Kenapa aku bilang waras? Karena hanya orang yang gak waras yang gak pengen untuk masuk ke dalam surganya Allah. Kita itu bisa mengukur kebaikan seseorang dari dia memperlakukan kedua orang tuanya. Apalah daya sih kita itu kayak gimana ya, sibuk untuk berdakwah di luar rumah atau sibuk untuk mencari surga di luar rumah, tapi kita kayak mengabaikan surga kita di rumah, yaitu kedua orang tua kita. Sebenarnya aku kayak sedih banget ya kalau ngebahas tentang orang tua ya teman-teman, nih hidungku sampai mampet. Satu hal lagi nih teman-teman, terkadang di antara teman-teman ada juga yang mikirnya kayak gini, iya kali kak, kalau misalnya orang tua kita baik terhadap kita, ya kita bisa gitu untuk berbuat baik kepadanya. Tapi kalau misalnya orang tua kita suka ngecewain kita, suka bikin kita jengkel, suka bikin kita marah, ya kita kan manusia, ada batas kesabarannya. Astagfirullahaladzim. Gini teman-teman, kita itu gak bisa memilih terlahir dari orang tua yang seperti apa, terlahir dari keluarga yang seperti apa, suku apa, kemudian lahirnya di mana. Kita tuh gak pernah bisa memilih di situ. Tetapi untuk menjadi anak yang bertakwa, anak yang berbakti, itu adalah pilihan. Kita berhak memilih di situ. Karena terlahir dari orang tua seperti apa, itu adalah takdir, ketetapan Allah yang ketika kita mensyukurinya, maka Allah akan menambahkan nikmatnya. Tetapi ketika kita kufur terhadap apa yang telah Allah berikan kepada kita, maka azab Allah jauh lebih pedih. Itu Allah telah jelaskan di dalam Al-Quran. Jadi walaupun orang tua kita itu akhlaknya gimana, perlakuannya gimana kepada kita, kita tetap memiliki pilihan. Apakah akan memperlakukan mereka dengan cara yang baik, berbakti kepada mereka, atau malah memilih untuk menjadi anak yang tidak berbakti kepada kedua orang tua. Semua itu pilihan bagi teman-teman semua gitu. Ya kalau ingin mendapatkan tiket masuk ke dalam surganya Allah, silakan untuk memilih berbakti kepada kedua orang tua. Tapi kalau misalnya teman-teman kayak ayo udah lo malas lo masuk surga gitu, apaan sih gitu, ya silahkan untuk memilih melanggar perintah Allah. That's your choice. Aduh kayaknya udah panjang banget ya videonya, maaf ya teman-teman, terbawa suasana. Oke teman-teman, cukup sekian dulu video aku hari ini. Semoga bermanfaat ya. Kalau teman-teman suka dengan videonya, jangan lupa like, komen, dan share ke akun media sosial teman-teman. Kalau perlu nih, teman-teman punya grup, share aja gitu videonya. Semoga teman-teman kita yang lain dapat mengambil manfaat dari video ini. Kenapa sih kebaikan itu harus dipublikasikan? Kenapa sih kebaikan itu harus di-share? Karena ketika kita mengajak orang lain dalam kebaikan, kemudian orang lain itu mengikutinya, maka bismillah kita itu akan mendapatkan pahala kebaikan dari orang yang melaksanakannya tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun gitu. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.